Om Swastiastu, pemirsa Bali TV, pariwisata Bali saat ini saya tidak bisa menggambarkannya apakah menyebutnya dengan terpuruk, terperosok, setengah mati, setengah hidup atau seperti apa. Tapi yang jelas gara-gara COVID dampaknya sungguh luar biasa. Kemudian karena sektor pariwisata yang terpukul, semua sektor juga mengalami tekanan yang cukup berat. Minus 7,22% ini merupakan angka yang luar biasa, memprihatinkan bagi kita. Tapi tentu kita harus bersemangat untuk melihat ke depan seperti apa. Dan hari ini saya akan wawancarai dalam Bisnis Bali News Bapak Ide Bagus Surokusumo atau yang akrab dipanggil Bapak Ide Bagus Lole. Beliau adalah tokoh pengelut di bidang pariwisata dan juga ternyata seorang kartunis ya. Dan tentu kita akan coba untuk menggali lebih dalam informasi dari beliau, masukan-masukan dari beliau seperti apa sebagai seorang tokoh pariwisata. Kita sapa dulu Bapak Ide Bagus Lole. Om Swastiastu, Tuh Haji. Om Swastiastu. Mengapi Gatra. Becek. Tetap semangat Datu ya. Tetap semangat ya. Ratu, kalau kita bicara tentang pariwisata karena COVID ini, Ratu melihatnya seperti apa Tuh Haji? Kita tidak bisa menyangkal ya bahwa COVID itu bukan saja melanda daerah tujuan wisata Bali, ya, Indonesia, tapi juga melanda dampak daripada pasar-pasar penghasil wisatawan. Jadi kalau ditanya bagaimana saya melihatnya, ya melihatnya kita harus sabar, menunggu, menanti, dan berusaha membantu untuk mengembalikan agar pasar itu kembali normal. Gitu. Ya. Jadi ini berarti tempat atau negara penghasil pariwisata, penghasil wisatawan gitu ya, katakanlah. Kemudian sebagai tempat pariwisata ini dua-duanya mengalami keterpurukan gitu ya, sehingga harus hanya kesabaran Ratu yang bisa menjadi semacam harapan. Kesabaran, kedua ya tentunya kita berusaha untuk mengembalikannya. Nah cuma kalau kita mengembalikan, bagaimana pasar-pasar penghasil wisatawan itu akan mulai bergerak untuk bisa menarik keuntungan daripada pergerakan pariwisata ini. Oke. Kalau ada sekarang yang sudah dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Bali terutama, nanti tanggal 11 September katanya akan membuka untuk wisatawan mancanegara. Tanggal 31 Juli kemarin sudah untuk domestik dan lokal. Nah kalau Tuh Haji melihatnya seperti apa ini Ki? Apakah ini bisa menjalani optimisme atau hanya sekarang optimisme sepihak? Ini kita harus melihatnya dengan cara-cara yang positif ya. Dalam arti kata, keinginan untuk membangkitkan kembali itu bukan keinginan daripada pemerintah saja, tapi seluruh masyarakat Bali dan masyarakat Indonesia. Nah dalam kaitannya ini, kalau kita melihat ini kapan bangkitnya dan siapa yang akan membangkitkan, kan begitu pertanyaannya. Pertanyaannya kalau kita lihat kapan bangkitnya, nah ini yang sangat kita harapkan sinergi antara pemerintah dengan pelaku-pelaku pariwisata. Jadi terus kapan bangkitnya itu dilihatnya juga dari bagaimana pasar wisatawan itu juga mulai bergerak. Nah pasar wisatawan itu kita bisa bagi dari pasar wisatawan lokal dulu, domestik itu dari seluruh masyarakat Indonesia yang biasa mulai traveling. Yang kedua, kalau kita melihat dari pasar Asia Pasifik, kita lihat di situ ada Thailand, Malaysia, Singapura, Hong Kong, ya yang begitu-begitu. Nah kalau kita lihat itu bahwa apakah kita merasa mereka sudah kembali? Kalau kita jawab sekarang masih belum. Masih belum. Jadi bagaimana mau membangkitkan supaya mereka mulai bergerak? Nah inilah yang menjadi tanda tanya dan inilah yang menjadi perjuangan kita. Gitu. Selama pandemi, selama belum ada ditemukan vaksinnya untuk COVID ini, sepertinya masih susah masih susah. Karena apa ya? Karena pun orang tidak mau, orang kan traveling itu biasanya tujuannya adalah untuk menginikan dirinya, untuk menghibur diri gitu ya, menghibur diri, lalu sehingga terus akhirnya mereka merasa wah sudah dibantu menjadi lebih sehat. Tapi kalau dilihat dari apa yang terjadi ini ya masih belum. Nah jadi kadang apa yang harus kita harapkan kalau seandainya belum bangkit, nah kita harus perlahan-lahan melihat untuk membangkitkan kembali. Membangkitkan kembali. Berarti dengan demikian tidak hanya
seperti misalnya pemerintah Bali, pemerintah Indonesia tidak hanya bisa kita saja yang bergerak, tetapi artinya kalaupun kita punya semangat untuk membangkitkan pariwisata, ini pasar-pasarnya harus pulih dulu kan Tuaji? Iya. Kalau sudah pulih ini baru ada harapan. Baru ada harapan gitu. Akan- Nah, sekarang yang kita lihat ini kan kalau mereka dari pasar yang mana yang kita mau lihat? Pasar Australia, pasar Asia Pasifik. Ya, semua itu sudah- kan mereka harus terbang kemarin. Nah, bagaimana perusahaan-perusahaan ini akan mulai bangkit juga? Karena yang mereka yang akan mengangkut para calon wisatawan ini untuk Ya. datang. Oke. Itu bukan datang ke Bali aja loh. Karena di sini ada negara-negara Singapura, Malaysia, Thailand. Nah, itu semuanya menginginkan bahwa Pariwisatanya bangkit. pariwisata itu bangkit kembali. Ini kita kabar dengar kan Tuaji, dari beberapa pelaku pariwisata mengatakan bahwa sudah banyak katanya orang-orang asing yang mau datang ke Bali untuk berlibur. Nah, kalau Tuaji percaya tidak dengan kata-kata seperti itu atau itu hanya bahasa dari Kalau itu bahasa menyenangkan diri ya percayalah. Tapi kalau bahasa kenyataannya kan mereka harus membuktikan dulu dari mana mereka mendapatkan kriteria bahwa pasar itu segera pengen sudah kembali. Orang pasti pengen, sangat pengen pergi. Nah, disinilah Bali harus menempatkan dirinya sebaik-baiknya. Jadi dalam arti kata soal dia mau datang atau tidak itu ya memang kita harus melihat. Jadi kemampuan pasarnya bagaimana, kemampuan orang-orangnya bagaimana, karena kalau dilihat dari faktor faktor secara dunia ya. Jadi bahwa banyak dari mereka juga yang terpuruk, bukan semata-mata terpuruk untuk datang, tapi terpuruk di negerinya. secara ekonomi maksudnya Secara Tuaji? ekonomi. Mereka kan- nggak punya cukup dana atau Nah, uang untuk bisa jalan-jalan jadi ke Bali. kira-kira begitulah. Jadi dalam arti kata dana mereka berkurang. Daya belinya Ah, turun. gitu sekarang ya masih ada yang memang bisa bisa datang. Siap. Tetapi orang yang bisa datang itu kan Terbatas satu ya. terbatas, sangat terbatas. Ya. Jadi yang akan menderita di dalam kontak seperti ini ya tentunya pelaku-pelaku pariwisata di destinasi, lalu masyarakatnya. Nah, inilah terus yang kita harus perhatikan. Ternyata masyarakat di Bali ya untungnya masyarakat di Bali itu adalah masyarakat yang tidak tergantung tok pada pariwisata. Jadi mereka bisa bertani kembali, berdagang. Nah, itu sudah dilakukan. Yang kita harus acungi jempol bahwa pariwisata di Bali itu meskipun sudah kena dan berdampak kepada masyarakatnya, tapi masyarakatnya masih bisa mencari cara lain untuk bisa survive. Kalau itu mungkin memprediksikan Tuaji, berapa lama kira-kira kita bisa bangkit? Kalau pengalaman Tuaji kan sudah banyak nih di pariwisata, setahun, 2 tahun, atau berapa tahun? Kira-kira ya Pak, inilah paling cepat, lama ya paling memang lama, paling- sekitar 2 tahun. 2 Tapi tahunan ya. 1 tahun pun sudah kelihatan. Orang kan tidak mau terus-menerus Hanya tinggal di rumah gitu. terdampak, tinggal di rumah, tidak melakukan apa-apa. Sedangkan pariwisata itu adalah satu cara yang terbaik untuk membangkitkan atau dimanfaatkan Baik. secara Tapi syarat yang paling utama adalah bahwa pandemi ini berakhir dulu kan itu aja. satu harus berakhir. Itu bukan vaksinnya Iya, misalnya. gitu jadi ini berakhir ya tentunya berakhirnya tidak semata-mata di negara-negara yang dituju oleh wisatawan, tapi di negara-negara yang menghasilkan. Itu harus dipahami. Tuaji kan sudah lama niki yang di sektor pariwisata. Pernah Tuaji mengalami kondisi pariwisata Bali seperti sekarang ini? Atau ini yang terburuk Tuaji? Kalau kita lihat dulu ya, dulu ada beberapa tahun yang lalu itu bukan yang mirip seperti ini. Ini paling buruk nih. Paling buruk ya Kalau Tuaji, ya? dilihat daripada sisi kepariwisataannya. Dulu pernah terjadi dan mengambil waktu beberapa tahun dan banyak jadi dukungan dari pemerintah, ya terutama pemerintah yang terkait dengan pariwisata. Mereka mendukung dengan melakukan perjalanan-perjalanan dikarenakan pariwisata dunia itu selalu ada show, maksudnya itu ada kegiatan-kegiatan. Nah, pada kegiatan-kegiatan itu pemerintah maupun swasta-swasta yang mampu itu pergi ke sana.
Jadi di situ pemerintah itu biasa memberikan jadi dengan menyewa stand di pameran itu, di pameran kayak begitu, disewa stand lalu diberikan kepada swasta. Nah itu hal yang baik sesungguhnya. Lalu dari sana swasta-swasta yang berkeinginan untuk pergi, mereka pergi ke sana dan melakukan terobosan. Nah, cuma di sini ya memang yang saran saya agar karena pemerintah punya duit kan gitu. Ya. Jadi pemerintahnya harus merata. Jadi diberikan atau diberitahu lah mereka-mereka yang berminat itu bukan cuma 1-2 pelaku ya. Jadi dengan diberitahu banyak para pemain ini, maka dengan sendirinya banyak dari mereka yang akan bisa mengembangkan ininya. Nah, sekarang yang kita harus lihat itu kan Indonesia itu kan tidak di Jakarta aja. Indonesia itu di seluruh dari Sabang sampai Merauke. Nah, itulah mereka diajak. Tapi ya tetap sekali lagi kuncinya pandemi ini berakhir, baru kita bisa berharap lebih banyak lagi pariwisata ini tumbuh. Dan ini kondisi yang paling terburuk Ratu ya. Kondisi pariwisata kita sangat terpuruk dan tertekan luar biasa ya. Nah, ini yang saya bilang bahwa kalau mau dilihat secara komersil itu inilah yang terburuk. Ini terburuk ya. Dan pelaku pariwisata harus lebih sabar kan ya. Di sini kata-kata sabar itu menjadi penting. Karena di sini sabar kapan saya harus menderita. Tuh Haji, kalaupun nanti bangkit Tuh Haji, pariwisata Bali, Tuh Haji punya harapan tidak? Karena kan selama ini katanya pariwisata Bali ini hanya untuk orang-orang yang uangnya katanya ditarik keluar, tapi bukan untuk orang lokal, bukan untuk orang Bali. Ketika bangkit nanti, Tuh Haji punya harapan gimana caranya supaya pariwisata ini memang untuk kesejahteraan orang Bali, lebih banyak untuk orang Bali? Ada nggak saran Tuh Haji? Nah ini memang sedikit sulit ya untuk menilainya. Karena dalam arti kata itu ini duitnya untuk siapa? Karena mereka tinggal di hotel, hotel-hotel yang gede ini yang mampu yang mampu untuk bergerak dan bersuara itu adalah hotel yang besar ya. Chain internasional kan ya? Yang chain internasional, sehingga terus akhirnya chain internasional ini juga dimiliki persentasenya oleh asing gitu ya. Kayak gitu. Nah, jadi yang kecil-kecilnya bagaimana? Kan gitu jadinya. Yang kecil itu cuma dapat ya tentunya kalau tamunya datang, tamunya keliling ya, mobilnya bisa jalan atau bagaimana kayak gitu. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi pemerintah juga harus bisa apa istilahnya yang paling tepat itu nyaluin sepatun masyarakat gitu. Disaluk supaya asin tuh kelet apa goloh gitu. Merasakan gitu ya. Nah, ini hal yang terpenting. Karena masyarakat pun sesungguhnya sangat berharap ya. Jangan sampai harapan mereka itu menjadi sia-sia terus akhirnya mereka bilang oke, kita lupain aja pariwisata apa nggak bagus. Gitu Haji, karena waktu Tuh Haji luar biasa. Saya kira bagaimana kita bisa melihat sebenarnya ada semangat kebangkitan gitu dari pariwisata, tapi kuncinya emang pandemi ini. Pelaku pariwisata harus bersabar, pemerintah itu terutama juga harus memberikan support yang baik, perhatian lebih besar lagi ke depannya nanti kalau pariwisata bangkit, bagaimana juga memperhatikan masyarakat kecil, masyarakat lokal dengan kebijakan-kebijakannya. Demikian Bisnis Bali News kali ini dengan Bapak Ide Bagus Lolek, tokoh pariwisata, pelaku pariwisata yang sudah memberikan kita masukan yang luar biasa. Saya tutup Bisnis Bali News ini dengan Pratama Santi. Om Santi 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 Om. Sampai jumpa di Bisnis Bali News berikutnya.